Sebuah kejutan besar terjadi di Anfield setelah Liverpool harus tumbang di tangan Nottingham Forest dengan skor 1-0 sebagai tuan rumah. Suatu hal yang mengagetkan karena 3 laga terakhir Liverpool menang, rekornya sempurna, dan yang terakhir pun juga menumbangkan Manchester United di Old Trafford. Dan setelah kemenangan yang menakjubkan itu, sekarang Nottingham Forest bertamu malah Liverpool yang tumbang. Jadi apa yang terjadi, bagaimana caranya Nottingham Forest ini merusak pestanya Arne Slot, semuanya akan ada di video ini. Jadi kita pertama jelasin dulu. Liverpool itu mungkin banyak yang membuat alasan bahwa Liverpool itu setelah international break, ritmenya mereka pada hilang dari sepak bola internasional, balik ke sepak bola klub, rasanya beda, vibe-nya beda, terus juga ada jet lag, ritmenya hilang, kecapean, alasannya bisa aja. Tapi ya mereka juga harus berkaca masalahnya itu ada di mana. Dan gak cuma dari Liverpool aja, tapi memang Nottingham Forest pun juga bermain cukup bagus karena mereka itu bermain ala Jose Mourinho, parkir bus, dan mereka sangat rapat tutup ruang. Mohamed Salah, Diaz, Jota nggak dapat peluang yang bagus sama sekali. Dan pertama kita ngomongin dulu dari line up kedua tim ini. Bagaimana caranya Nottingham Forest ini menutup ruangnya pemain-pemain sayap Liverpool. Dan juga menutup ruang-ruang di area tengah lapangan. Liverpool menggunakan formasi yang sama melawan Manchester United. Nah, yang harus kita perhatikan lebih itu ada di pemainnya Nottingham Forest. Mereka nggak pakai pemain sayap. Nggak ada Anthony Elanga, nggak ada Callum Hudson-Odoi. Yang dipasang Elliot Anderson dan Nicolas Dominguez yang alaminya memang pemain tengah, gelandang tengah. Dari posisinya, si Elliot Anderson dan Nicolas Dominguez bisa kelihatan. Nomor 16, Nicolas Dominguez lebih beroperasi ke tengah untuk bisa menutup ruang tengahnya Liverpool. Dan nomor 8, Elliot Anderson juga bisa bergerak ke tengah, nutupin kalau diperlukan. Tapi dia lebih fokus untuk menutup pergerakannya si Mohamed Salah sama si Alex Moreno ini di sayap kiri. Dan mereka berdua ini sudah melaksanakan tugasnya yang sangat bagus. Karena Salah nggak dapat peluang yang berarti di laga kali ini. Kita lihat dari statistiknya Mohamed Salah ya. Luar biasa banget Salah ini. Setelah mencatat 1 gol dan 2 assist melawan Manchester United, sekarang mandul. Tuh bisa kelihatan dari expected goals-nya cuma 0,13 aja. Ini menandakan memang dia itu nggak mendapatkan supply dari lini tengahnya Liverpool. Dan juga expected assist-nya ini juga 0,13. Salah itu sangat kreatif dari sayap. Tapi angka 0,13 ini sama sekali nggak menjanjikan. Dan yang lebih parahnya lagi tuh accurate passes-nya. 70% aja. Banyak sekali tuh ada momen Mohamed Salah tuh dapat bola di posisi penting tapi dia selalu membuat keputusan yang salah. Kasih operan yang salah. Dia coba tembak dari sudut sempit. Banyak banget kesalahannya deh dari Mohamed Salah. Kelihatan bau banget kemarin itu. Dan juga bisa kelihatan nih keputusannya si Mohamed Salah. Dribble attempt atau penggiringan bola yang dia coba. Itu ada 5 dan yang sukses itu cuma 1 aja. Ground duel 7, cuma dimenangin 1 aja. Bukan statistik yang berarti buat Salah, tapi tetap aja dia itu kurang garing kemarin itu. Possession loss-nya juga 21. Performa yang sangat mengecewakan banget buat Salah. Dan juga nggak cuma Salah aja nih yang nggak dapat supply bola. Luis Diaz yang sebelum-sebelumnya itu expected goals-nya
bagus banget karena memang lini tengahnya Liverpool berfungsi. Expected goals-nya Luis Diaz 0,11 aja, ekspektasinya juga 0,03. Dia ada satu peluang bagus yang kena tiang, tapi abis itu dia langsung ngilang. Accurate passing-nya masih oke, 96%. Masih lebih bagus daripada Salah. Cuma Salah itu kalau dia lagi main bau ya. Dia itu kadang lupa main basic aja. Main oper-operan simple. Dia itu terlalu memaksakan diri buat jadi pemain bintangnya gitu loh. Bukan dari arogannya sih, tapi memang ya dia itu memang tanggung jawabnya lebih besar. Cuma seringkali pemain yang terlalu memikul beban yang lebih banyak itu malah mainnya lebih buruk gitu loh. Itulah ciri khasnya Mohamed Salah. Kalau timnya lagi mainnya nggak bagus, Salah itu yang selalu coba untuk membuat hal-hal spektakuler begitu. Dan akhirnya hasilnya itu nggak sesuai dengan harapannya. Kalau Diaz itu, dia itu mungkin pemain kedua di belakang Salah ya, secara ofensif. Jadi dia itu pressure-nya nggak sebegitu besar. Jadi walaupun timnya nggak bagus, dia itu masih, ya bisa kelihatan accurate passes-nya masih 96%. Masih nggak kelihatan error banget lah, nggak kayak Salah kemarin itu. Diogo Jota nih, mungkin dia yang paling parah sih ya dalam 2 pertandingan terakhir ini. Kemarin lawan Manchester United dia juga kelihatan ghosting, lawan Nottingham Forest dia juga ghosting. Dia dapat satu peluang yang cukup bagus. Dia berapa tembakan nih? Coba kita lihat. Dia ada satu tembakan dan itu merupakan satu peluang besar yang dia gagal selesaikan. Expected goals-nya nilainya 0,3. Dia dapat bola dari crossing-nya siapa tuh dari sayap kiri. Dia dapat bola di tiang belakang, tapi dia gagal selesaikan. Dan ini menunjukkan sih, memang Liverpool itu, si Diogo Jota itu sebetulnya cukup tajam di depan gawang. Cuma dari 2 pertandingan terakhir ini, kelihatannya semakin membuktikan Liverpool itu harus mulai memasukkan striker alami, bukan Diogo Jota. Karena walaupun dia klinis, tetap aja Liverpool tuh masih membutuhkan satu striker yang bisa hold up atau tahan bola. Seperti Cody Gakpo dan juga Darwin Núñez. Itu aja masalahnya dari Diogo Jota. 2 penampilan yang kurang memuaskan. Lawan MU, lawan Nottingham Forest. Kelihatannya Cody Gakpo atau Darwin Núñez pun yang bisa menggantikan Jota nih. Terus juga kita lihat dari statistiknya. Statistik pertandingannya itu bisa kelihatan juga. Expected goals-nya. Possession dulu. Liverpool 69%, 31% buat Nottingham Forest. Itu nggak bisa diragukan lagi, memang Liverpool bakal tahan bola di Anfield. Cuma yang gue lihat itu expected goals-nya. 0,94 doang, di bawah 1. Nottingham Forest aja 0,44. Big chance-nya Liverpool 1, Nottingham Forest 2. Jadi possession itu nggak berarti kalau mereka itu nggak bisa buat apa-apa. Dan lawan Nottingham Forest mereka itu nggak menciptakan peluang yang berarti sepanjang 90 menit. Dan itu masalahnya ya ada di lini tengah menurut saya ya. Ketiga pemain di lini tengah ini nggak bisa kasih supply bola ke lini depan. Coba kita lihat dari heat map-nya ketiga pemain ini ya. Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai, dan juga Ryan Gravenberch. Alexis McAllister, pemain paling kreatifnya Liverpool. Menurut saya ya, masalahnya Liverpool itu adalah daya kreatifnya di masalah ini. Mungkin boleh lah ya, dalam 3 pertandingan terakhir ini mungkin Liverpool dapat banyak ruang. Lawan MU, lawan Ipswich, lawan Brentford, mereka lebih banyak dapat ruang. Tapi jadinya mereka tuh bisa transisi cepat. Tapi kalau lawan tim yang kayak Nottingham Forest yang bermain parkir bis seperti ini, butuh satu pemain yang bisa menciptakan peluang seperti Alexis McAllister. Tapi kalau kita lihat dari heat map-nya, dibandingin dengan Gravenberch dan Dominic Szoboszlai,
Alexis McAllister itu lebih bermain sebagai deep lying gitu. Gue pengen lihat dia itu main sebagai nomor 10 di posisinya Dominic Szoboszlai. Karena di musim lalu kita bisa lihat McAllister itu cocok jadi nomor 10. Dia itu cocok jadi kayak Messi-nya Liverpool gitu loh. Dominic Szoboszlai nggak selincah McAllister lah di posisi seperti ini gitu loh. Dia tuh lebih cocoknya jadi box to box nomor 8 di sampingnya Gravenberch gitu. Itu aja sih masalahnya. Mungkin ini sesuatu, kalau Arne Slot mungkin nonton video saya ini, mungkin dia bisa berubah pikiran pasang McAllister jadi nomor 10. Tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi bisa kelihatan Gravenberch masih oke di sampingnya McAllister. Dia salah satu pemain kuncinya Liverpool nih di musim ini. Kelihatannya dia itu nggak cuma nyaman pegang bola, tapi dia juga kuat dalam duel-duelnya. Kita bisa lihat accurate passesnya atau operan yang akuratnya itu 88%, masih bisa diterima. Long balls-nya, bola lambungnya 8-5 yang akurat. Bagus sebagai deep lying playmaker. Dribble attempt-nya atau penggiringan bola yang dicoba itu ada 3 dan 2 sukses. Memang bagus lagi sebagai deep lying playmaker. Artinya dia itu nggak takut buat coba giring bola ke depan. Gitu. Itu cocok banget dengan deep lying playmaker. Dan di posisi ini sekali lagi membuktikan. Ground duels-nya 9 dan menang 6. Kuat banget di tengah. Bagus banget sih Gravenberch. Salah satu pemain paling impresifnya Liverpool. Dan kalau kita bandingkan dengan Szoboszlai, nah Szoboszlai ini main sebagai nomor 10. Dia itu harus bisa menciptakan peluang. Tapi lihat dari expected assist-nya 0,08 aja. Accurate passes-nya 78%. Key passes masih 3. Tapi nggak tahu itu peluang besar atau enggak. Soalnya expected assist-nya masih 0,08. Shots on target-nya 0, off target-nya 1. Dan yang di block juga 1 aja. Ground duels masih boleh lah. 8 menangin 4. Aerial duels juga kuat 4 dari 4. Tapi ini statistik yang seharusnya nggak diperhatikan ya sebagai nomor 10. Itu aja sih masalahnya saya buat Dominic Szoboszlai ya. Nggak cuma dari pertandingan ini aja, tapi memang dari 3 pertandingan terakhir ini memang Dominic Szoboszlai itu nggak selincah McAllister di nomor 10. Dia itu lebih cocok kayaknya sebagai nomor 8 yang aktif maju ke depan, mundur, dan sebagainya. Gitu loh. Kalau dia jadi titik tumpunya di depan, kelihatannya nggak kreatif amat. Kalau Alexis McAllister ya kita lihat ya. Dia aja yang bermain lebih dalam daripada Szoboszlai aja expected assist-nya 0,6. Itu bagus banget. Coba bayangin kalau dia tuh dipasang di nomor 10. Kita tahu dia itu efektif jadi nomor 10 musim lalu. Tapi nggak tahu nih si Arne Slot sadar nggak nih sama kekuatannya si McAllister ini. Dan kita bisa lihat accurate passing-nya 94%. Long balls-nya 4, akuratnya 2, big chances created-nya 1. Satu peluang besar yang diciptakan. Bagus banget dari si McAllister ini dari posisi dalam. Cuma saya pengen lihat dia lebih main ke depan lagi. Jadi ya setelah pertandingan kemarin itu lawan Nottingham Forest memang bisa dilihat ya. Si Liverpool ini kelihatannya memang harus ada perubahan. Terutama dari sisinya Arne Slot. Dia harus, ini PR pertamanya si Slot ya. Bulan madunya udah selesai, sekarang ini ada PR nih. Karena kelihatan Liverpool oke ketika lawan tim yang cukup menyerang. Karena mereka dapat ruang dan ada kesempatan buat transisi cepat. Tapi lawan Forest yang ketimbang, yang kecenderung bermain bertahan, nah siapa yang bisa membuka kunci pertahanannya ini? Itu yang harus dicari. Solusi yang harus ditemukan oleh Arne Slot. Ya salah satunya yaitu di lini tengah. Menurut saya si Szoboszlai ini agak canggung jadi nomor 10. Mungkin harus mulai dipikir-pikir si
McAllister yang mulai didorong maju ke depan.